penonton, kita sambut untuk kedua kesebelasan DGR melawan kesebelasan Rembik. Yang saudara penonton, pertandingan lanjutan putaran pertama Paku Jaya Cup yang ke-10 tahun 2025, ajang tahunan yang masih diprakarsai oleh Bapak M. Toha selaku anggota DPRD Provinsi Banten pukul 10. Mereka yang ada di bench Ervin Toto dan yang lainnya tertanda manajer tim Michael Cio, dan itu bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Giri Paku Jaya menyaksikan laga Super League tiket menuju ke partai 32 besar dan menantikan dimanakah yang akan berjumpa dengan tim kuat kesebelasan Nababa. Kembali Ganjar Mukti, Jackson dan beberapa pemain kenamaan lainnya sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan pada sore hari ini. Akankah DGR atau Rembik yang akan menjadi lawan dari kesebelasan Nababa? Sebuah pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya pada pertandingan di babak yang pertama dan kedua yang akan kita langsungkan di Stadion Giri Paku Jaya. Dan saudara penonton, kita lihat bola ini sedang ada di lapangan pertandingan di bawah komando Bapak kuasa pertandingan babak yang pertama bergulir ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat dengan sedang pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan selamat datang sudah dilakukan pemain kesebelasan Rembik mengancam, tetapi ada pelanggaran dan tembakan bebas bagi kesebelasan DGR. Sang El Capitano Dulan berikan umpan kepada Doni, masih Doni kuasai bola ke belakang berikan kepada Pauji Black, Pauji Black berikan kepada Bison duet menara kembar dari kesebelasan Denis masuk kami DGR yang kembali tampil membela kesebelasan DGR pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Dan kita lihat kembali kini bola liar Bangkam Pini Dula, Dulan berikan umpan kepada Doni, Doni arahkan umpan kepada kapten tim DGR Dula, Pauji Black kirim umpan ke tengah tetapi dia terikat ke pemain dari kesebelasan Rembik. Sebuah gempuran dilakukan tetapi bola berhasil diamankan oleh Arif Bison dan sang pengadil melihat ada sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Rembik tampil mengancam di menit awal babak yang pertama. Kesebelasan Rembik kini bertakaran kesebelasan DGR dan kita lihat dari kaki kapten tim mereka PC, sebuah eksekusi tendangan bebas akan terjadi untuk kesebelasan Rembik. Kita nantikan mundur beberapa langkah PC, tiga pemain kesebelasan DGR membentuk pagar betis. Kita lihat bersiap PC melakukan serangan bebas untuk kesebelasan Rembik. Mundur beberapa langkah PC, kita saksikan saudara lakukan sudah, tetapi sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Kece masih melebar dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Tekanan gawang saudara kita lihat bagi kesebelasan DGR. Rogi Kasilas angkat bola melambung ke tengah, berhasil diantisipasi oleh Kece. Perebutan bola udara terjadi dimenangkan pemain dari kesebelasan Rembik. Kece melakukan sebuah antisipasi, angkat bola melebar ke kanan pertahanan kesebelasan DGR. Pauji Black berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Rembik dan akhirnya perebutan bola terjadi berlanjut dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jo saudara, DGR mengancam dari kaki Jo, berikan kepada Dulan tetapi kembali jatuh di kaki pemain Rembik. Perlawanan sengit bola dipertontonkan kesebelasan Rembik mengancam tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain susakan dari kesebelasan DGR. Kembali kita lihat dari kaki Jo, pressing ketat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah melakukan dan kembali kita lihat Pauji Black melakukan sebuah antisipasi bola. Pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Rembik akan terjadi saudara dari sisi kanan pertahanan kesebelasan DGR Abu. Bekerja sama berikan kepada rekannya, berhasil diantisipasi oleh pemain pertahanan dari kesebelasan DGR. Kembali kita lihat umpan melambung mengarah ke lini pertahanan DGR. Dula berhasil melakukan intercept, bekerja sama berikan kepada Arda. Pelanggaran kita lihat dilakukan pemain Rembik dan tendangan bebas bagi kesebelasan
kesebelasan Denis Gaida Raska. Setengah menahan. Umpan kepada Dula. Dula kuasai bola saudara. Kita lihat coba bersabar para pemain kesebelasan BGR karena sang lawan terlihat tampil begitu agresif pada pertandingan babak yang pertama dan kini mengancam kesebelasan BGR dari sisi kiri bertakaran. Kita lihat saudara penonton gawang Rembik langsung kebobolan di mana kita lihat penjaga gawang Rembik Ipong yang belum sekalipun menangkap bola pada pertandingan babak yang pertama, tetapi sekali menangkap bola gawang yang dikawalnya langsung bergetar ibarat orang dagang berontang laris diutangin. Mungkin itu penjaga gawang kesebelasan Rembik pada pertandingan babak yang pertama. Sekali serang sekali gol saudara. Kita lihat menunjukkan bagaimana kedewasaan permainan yang ditunjukkan dan diperagakan oleh tim besutan Bos Haji Michael Cio dengan agen ramang manajemen dalam situasi under pressure, tetapi sebuah serangan kilat langsung membuat gawang kesebelasan Rembik bergetar. Dan kita lihat saudara penonton, one touch, one man, one goal didapati oleh seorang Raffio yang melakukan sentuhan pertama dan langsung menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Rembik. Sebuah pemandangan yang tentunya sangat menarik terjadi di babak yang pertama ini saudara, dan kini Rembik mengancam berbahaya. Kita lihat saudara penonton dari sisi kiri pertakaran kesebelasan BGR, sebuah manuver berbahaya. Oh saudara, sebuah manuver yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Rembik, tetapi kita lihat saudara penonton Dadang yang coba menyambut sebuah umpan crossing yang digunakan oleh Yana gagal memaksimalkan bola tersebut dengan baik. Dan kita lihat kini Robin Kasilas angkat bola berikan kepada Arga kepada Joe, teruskan umpan kepada Raffio. Kita lihat, oh saudara, ya kita lihat saudara penonton, pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Rembik, maksud Habib BGR, dan tendangan bebas untuk kesebelasan Rembik akan terjadi. Ipong yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan mundur beberapa langkah, lakukan sudah angkat bola melambung ke tengah, dan kita saksikan kini saudara penonton dari kaki Habib Ali melebar berikan kepada Doni. Doni lepaskan umpan terobosan yang cukup baik berikan kepada Henry Rivaldi alias L. Sebuah crossing berhasil diantisipasi oleh Arif Budiman, dan kita lihat datang kembali dari kaki Joe. Sebuah percobaan shooting jarak jauh yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh seorang Joe, tetapi akurasinya masih jauh dari titik sasaran dan akhirnya hanya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Rembik. Arif Budiman melakukan sudah angkat bola, harus diulang saudara. Kita lihat goal kick yang diberikan untuk kesebelasan Rembik, dan kembali informasikan 5 juta rupiah dipersembahkan untuk top skor turnamen kali ini. Mana kita ketahui bersama saudara penonton, 5 juta rupiah untuk pencetak gol terbanyak yang dipersembahkan oleh Bapak M. Toha. Dan kini tendangan gawang saudara bagi kesebelasan Rembik terjadi, lakukan sudah berikan umpan kepada kompak Yogyakarta Deni. Masih kembali Rembik mengancam saudara dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BGR, berhasil kembali datang super PC. Umpan yang kurang cermat dari kaki pemain kesebelasan BGR. El kuasai bola, masih Henry Rivaldi lepaskan umpan memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Habib Ali, datang support Dula kepada kompak Yogyakarta, Arga kepada Habib Ali kepada Joe kepada Doni. Kerjasama 1-2 yang diperagakan pemain BGR, dan kini melebar berikan kepada L, lepaskan umpan Habib Ali terlalu deras, tetapi datang support Arga, berikan umpan kepada Raffio, datang ke kanan kembali kesebelasan BGR dari kaki Idris Afandi, tetapi pergerakan bola kembali kita lihat dikuasai pemain dari kesebelasan BGR yang nampaknya sudah mulai cungkil, sudah mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Berhasil diantisipasi oleh tadi, lepaskan
umpan dan safety-first, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh Pauji Black mengamankan benturan yang dilakukan pemain dari kesebelasan BGR. Kita lihat Arif Bison bekerja sama dan kita saksikan aksi cepat terjadi pada pertandingan babak yang pertama. Randy yang sebenarnya berhasil mengimbangi permainan kesebelasan BGR harus kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Ratiu, dan selanjutnya pertandingan babak yang pertama berlangsung dalam presentase penguasaan bola yang terlihat begitu berimbang dilakukan oleh kedua kesebelasan yang bertanding. Kita lihat Ratiu berikan umpan kepada Hamid Ali. Saudara penonton kembali datang membantu, berbahaya. Kembali kita saksikan saudara penonton sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Henry Rivaldi, terberat oleh pemain penjaga gawang dari kesebelasan Rembing. Datang kembali Doni berikan umpan kepada Hamid Ali, tetapi bola berhasil diantisipasi. Kita lihat terjadi perebutan bola saudara, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Rembing, berbalik mengancam dari kaki pemain mereka, tertangkap di kaki dua, masih dua, kontrol bola yang cukup baik, berikan kepada Idris Apandi, crossing cantik Rabiu yang dicari, berhasil diamankan Hadi, datang support Joe, melebar berikan kepada Henry Rivaldi, masih L, membantu Doni. Kita lihat saudara, DGR mengurung ini pertahanan kesebelasan Rembing, sebuah kerjasama sadua, tetapi kali ini kontrol yang dilakukan oleh Doni kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar peringatan lapangan pertandingan. Kembali kita lihat saudara penonton, dari kaki sang jenderal permainan tercuri oleh pemain kesebelasan Rembing. Kita lihat sebuah keputusan yang dilakukan oleh Beni Bacang yang sedikit melihat jaga gawang DGR Robi Kasilas dalam posisi on position tetapi masih melemah, dan kembali kita lihat dari kaki kesebelasan, dari kaki pemain mereka Joe berikan umpan kepada Arga, melebar kepada Doni. DGR kembali membangun serangan, sebuah kerjasama kembali dilakukan. Doni Irfana terlalu deras, sebuah umpan yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan BGR, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ipong, lepaskan umpan pelambung, terjadi perebutan bola. Kita lihat saudara penonton, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Robi Kasilas. Gol pertama yang dicetak oleh Rabiu, sementara mengantarkan tim besutan bos Haji Michael Jiran yang juga merupakan ketua Karang Taruna dari Parigi Baru, leading 1-0 atas sang lawan kesebelasan Rembing. Dan kini lepaskan crossing kembali Rabiu, berikan umpan kepada Habib Ali, tetapi berhasil diamankan oleh KC. Datang kembali gempuran dari kaki dua, berhasil dicuri pemain dari kesebelasan Rembing, mengancam dari kaki pula. Sang Bison kita lihat menjadi dewa penyelamat bagi lini pertahanan kesebelasan BGR, dan kembali kita lihat saudara, sebuah umpan yang dikirimkan pemain Rembing terlalu deras dan berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Robi Kasilas. Dan kembali kita lihat dari kaki sang kapten tim mereka dua, angkat bola kepada Habib Ali. Kita lihat saudara penonton, datang mensupport Idris Apandi, Cristiano Ronaldo nya DGR. Habib Ali berikan kepada Doni. Mulai dan sangat amat leluasa pergerakan para pemain kesebelasan BGR pada pertandingan babak yang pertama ini, mana kita lihat saudara penonton superioritas yang mulai mereka peragakan dan mereka pertunjukkan atas sang lawan kesebelasan Rembing terjadi ketika Rabiu mencetak gol ke gawang dari kesebelasan Rembing yang dikawal oleh Ibong. Mental bertanding yang tentunya harus tetap terus dijaga oleh para pemain kesebelasan Rembing. Ingat, DGR adalah tim yang dikenal dalam tanda kutip sangat kejam terhadap lawan-lawannya yang menang. Skor-skor mencolok tidak jarang dicetak oleh para pemain kesebelasan BGR. Apalagi sudah saya katakan ada 5 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Bapak MTH untuk pencetak gol terbanyak. Dan kita lihat kita saksikan tidak mampu berbuat
banyak dan tidak mau melakukan protes lebih kecil karena memang dirinya kita lihat dianggap melakukan pelanggaran handsball. Ibarat maling motor ketangkep warga, saudara kece pasrah aja melihat dan mendapatkan keputusan yang diberikan oleh sang pengadil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini, di mana kita lihat Ratio yang dipercayakan sebagai algoritma penalti dan kesempatan emas untuk terus menambah koleksi golnya, menempel Herman Jumada April dengan 4 gol dan Samsul Arif dengan 3 gol. Kita lihat saudara penonton, Ratio adalah top skor di Rengas Cup yang baru saja usai. Kita nantikan Ratio, saudara, bersiap Ratio. Kita lihat saudara penonton, Ratio yang kembali tampil dipercayakan menjadi juru gedor dari kesebelasan BGR, menambah putus penonton untuk kesebelasan BGR untuk yang kedua kalinya dalam pertandingan kali ini, dan mencatatkan namanya 2 kali di papan skor dan mengkampanyekan sementara Denis Gaida Rasmi dengan skor 2-0 atas sang lawan kesebelasan Rembik. Bersama kami juga Bos Megi Prabowo yang juga nanti insya Allah akan kembali meramaikan istirahat pertandingan dengan tambahan hadiah yang diberikan seperti pada pertandingan kemarin sore. Tanggal 9 pegangan yang kencang. Baik saudara, kita lanjutkan kembali. Ini sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Rembik. Lakukan sudah kembali berhasil diantisipasi. Bola ini menghampiri pemain dari kesebelasan BGR. Kita lihat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan BGR, Hafid Ali, Cristiano Ronaldo-nya BGR. Tetapi perebutan bola yang berbuntut dengan lahirnya sebuah free kick, tendangan bebas, dan kembali Hafid Ali berikan kepada Joe berikan umpan lebar kepada kompetitornya Doni kepada L, masih Henry Rivaldi, crossing cantik Rapio yang saudara penonton bisa dikatakan fundamental. Para pemain kesebelasan Rembik pada pertandingan babak yang pertama ini sempat mengancam di menit awal babak yang pertama, tetapi ketika Rapio berhasil mencetak gol pertama dan gol kedua, kini mereka terus berusaha dan terus dibombardir oleh para pemain dari kesebelasan BGR, yang artinya Bung Bakri Surandano secepatnya harus mencari apotek terdekat di Stadion Milik Bakujaya. Kenapa? BGR pada babak yang pertama masih belum ada obatnya. Anti formula harus ditemukan dan dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Rembik jika mereka terus tidak mau menjadi bulan-bulanan dan juga terus tidak mau dibombardir oleh para pemain kesebelasan BGR. Kembali kita lihat saudara, dominasi permainan dilakukan BGR dari kaki Dula berikan umpan kepada Bison lepaskan umpan ke tengah kepada Arda kepada Bison, ke belakang kembali kita lihat saudara, memaksimalkan lebar lapangan Doni yang dicari, masih Doni lepaskan umpan terobosan kepada Jo, kontrol sejenak Jo, masih Jo bahkan sangat nyaman melakukan jangling atau minang-minang bola pemain dari kesebelasan BGR. Dan kembali kita lihat berikan tim Rembik kece, berikan umpan bekil lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain kesebelasan BGR. Henry Rivaldi bekerja sama kepada Doni, masih Doni berikan umpan Arda, berhasil Arif Budiman berikan umpan kepada Beni Bacang lepaskan umpan ke tengah. Sebuah peragaan dan kontrol bola yang cukup baik. Beni Bacang kembali kuasai bola ke belakang, berikan kepada Kece yang dicari, lepaskan umpan panjang. Kita lihat saudara penonton, coba dikuasai pemain kesebelasan Rembik, tetapi gagal dan pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 2 gol kreasi Rapio sementara mengantarkan tim besutan Bos Haji Michael Ciok leading 2-0 atas sang lawan kesebelasan Rembik pada pertandingan babak yang pertama. Dan kembali kita lihat ancaman dari kaki Henry Rivaldi, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh Tani, dan akhirnya bola pun keluar
meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara kita lihat untuk kesebelasan Rembik akan terjadi. Ipom yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick, mundur beberapa langkah. Penjaga gawang kesebelasan Rembik kita nantikan lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah, jatuh di kaki Dula dan kembali bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesian. Sebuah penyelenggaraan turnamen yang disponsori oleh Capri Sport, rumah pembuatan jersey olahraga sepak bola dan olahraga lainnya yang berhome base di Pondok Serut pimpinan Bang Firman Ceri, terus bergulir dalam perburuan tiket menuju ke putaran kedua. Tim kuat Nababang yang sudah menunggu siapapun pemenang pertandingan kali ini. Kita nantikan saudara penonton, kembali DGR dari kaki Doni berikan umpan kepada Henry Rivaldi, Bekir kepada Arif Bison kepada Dura, masih Dura. Kita nantikan saudara penonton, lepaskan umpan lebar kepada Doni. DGR kembali bangun serangan dari kaki Doni, terus menurun ini pertakaran kesebelasan Rembik. Kita lihat delay permainan kembali dilakukan kesebelasan DGR. Bisa umpan yang cukup baik, bekerja sama kepada El, masih El berikan umpan kepada Doni, masih Doni crossing cantik. Umpan nyariin pala yang cukup baik dilepaskan oleh Doni, tetapi saudara penonton, mesin gol kesebelasan DGR Rahayu kurang tenang memaksimalkan sebuah crossing cantik yang dikirimkan oleh Doni dan akhirnya jauh dari titik sasaran sundulan kepala yang dilepaskan oleh Rahayu. Benar-benar termanjakan. Kita lihat striker kesebelasan DGR Rahayu pada pertandingan kali ini mendapatkan suplai bola-bola yang cukup baik dan bahkan dikatakan sangat matang dari barisan gelandang sampai wing dari kesebelasan DGR. Dan kembali kita lihat dari kaki Joe melebar berikan kepada Doni, masih Doni kembali kuasai bola. Kali ini kita saksikan hampir Ali dijauhkan oleh PC dan selamat sementara ini pertakaran Randy. Sangat berbahaya saudara, sangat berbahaya. Dan beruntung bola berhasil berkelit dan kita lihat saudara penonton, akhirnya kartu kuning pun dihadirkan sang pengadil untuk pemain dari kesebelasan Rembik Gadang ketika melakukan sebuah pelanggaran terhadap pemain dari kesebelasan DGR. Dan kita saksikan kembali ini DGR dari kaki Dula melebar kepada Doni, masih Doni lepaskan crossing Hafid Ali, terlalu bernafsu dan akhirnya bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hari terakhir di bulan April, para pecinta sepak bola benar-benar termanjakan pada pertandingan antara tim yang bertanding pada sore hari ini. Denis Gaida Raska berhadapan dengan kesebelasan Rembik. Bahkan bisa dikatakan selain HBB Boy dengan julukan ini menjadi jumlah penonton yang terbanyak pula pada putaran pertama penyelenggaraan turnamen Pagujaya Cup yang ke-10 tahun 2025. Karena kita ketahui nama besar DGR bersama bos Michael Ciok membuat antusias penonton berdatangan untuk hadir menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Mini Pagujaya, khususnya ketika kesebelasan DGR bertanding. Dan kita lihat kini kembali dari kaki Dura bekerja sama berikan kepada Arda, ke belakang kepada Bison kepada Dura. Kita lihat saudara penonton sangat nyaman, para pemain kesebelasan DGR melakukan penguasaan bola, apalagi dengan kondisi lapangan dan rumput di Stadion Mini Pagujaya yang membuat para pemain benar-benar leluasa melakukan kerjasama maupun olah bola, skill bola yang mereka miliki. Dan kita lihat kini Bison memaksimalkan lebar lapangan berikan kepada Doni kembali kuasai bola, masih Doni melebar berikan kepada El, masih El paskan sebuah umpan dan hampir saja antisipasi yang kurang cermat dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan DGR. Kita saksikan saudara penonton akan dilakukan oleh Henry Rivaldi. El yang akan bersiap melakukan sudah berbahaya. Kembali terjadi kemelut, diantisipasi dan kembali gempuran Doni.
Singapura malah kita takut banget dari kesebelasan BGR Doni. Beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Doni melebar. 30 kan ya? Dan kini golping terjadi, sudah melakukan kece. Angkat bola berhasil diantisipasi oleh Pauji Black. Dan kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Rembing Denny Baca. Kembali berhasil diamankan oleh Idris Apandi. Perebutan bola kita lihat dimenangkan oleh pemain Rembing dari kaki Sam. Lepaskan umpan Denny Baca. Idris Apandi melakukan sebuah intercept dan selamat sementara. Kita lihat lini pertahanan kesebelasan BGR melakukan tekanan kembali dari kaki Joe. Masih Joe, umpan terobosan Hafid Ali. Tetapi Arif Budiman berhasil. Kembali kesalahan kontrol dilakukan pemain kesebelasan Rembing. Bebas Arif Bison kepada penjaga gawang Robi Kasilas. Kita lihat penjaga gawang yang juga kini berkompetisi di Liga 4 bersama DL Akrom. Kita saksikan saudara penonton Bison ke belakang kepada Pauji Black. Masih Pauji Black berikan umpan kepada Dura. Dura berikan umpan kepada rekannya Arda. Sangat nyaman dan sangat enjoy para pemain dari kesebelasan BGR. Kembali dari kaki Cristiano Ronaldo mereka. Hafid Ali berikan kepada Arda, salah umpan jatuh di kaki pemain kesebelasan Rembing. Kembali kita lihat saudara penonton, kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Rembing. BGR kembali dari kaki Henry Rivaldi bekerja sama Hafid Ali berikan umpan kepada Joe. Masih Joe kepada Hafid Ali. Kita saksikan Idris Apandi. Dan wasit pergantian pemain. Hadi dari kesebelasan Rembing nomor punggung 8 keluar, masuk Putra nomor 23. Pergantian pemain pertama dilakukan oleh Bung Bakri Surandanu dari kesebelasan Rembing di babak yang pertama. Dan kita lihat kini tendangan gawang saudara penonton untuk kesebelasan Rembing akan terjadi. Kapten tim mereka kece yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan mundur beberapa langkah kepada siapa bola diarahkan. Kita nantikan saudara penonton kece bersiap melakukan goal kick, bersiap mundur beberapa langkah. Dan kita nantikan saudara lakukan sudah kece angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan dari kesebelasan BGR. Tetapi bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan bola sudah dilakukan. Kembali gempuran yang berhasil dinetralisir oleh pemain bertahan dari kesebelasan BGR. Dan kembali kesebelasan Persib Tangsel Tangerang Selatan, tim yang dimanajeri oleh Bapak M. Toka melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan Sparta Marawa dalam adu penalti. Kembali kita lihat BGR dari kaki Henry Rivaldi. Oh, saudara penonton, Made, 1,5 Made. kita lihat garis kerja ekstratas 1/3/4 tadi. penjaga gawang kesebelasan Rembing. Kembali kita lihat gempuran dilakukan kesebelasan BGR berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan. Si Jack takut banget si Jack, duit mulu Jack, 2,5 Jack. Gempuran saudara dari kaki Joratio. Dua lagi. Sementara April dari kesebelasan Persib dengan 4 gol. Herman Jumanto 4 gol dari kesebelasan BBP. Sao masuk kami HGB Noe. Samsul Arif dari kesebelasan BBP dengan 3 gol. Rabiu juga sudah mencetak 3 gol pada pertandingan kali ini. Dan waktu pertandingan masih begitu panjang saudara penonton. Tidak menutup kemungkinan andai kata rekan-rekannya terus memanjakan dan memberikan suplai bola matang ke terang Rabiu akan pecah bursa top skor sementara pada penyelenggaraan turnamen Paku Daya Cup yang ke-10 tahun 2025 kali ini. 3 gol saudara kita lihat sudah dicetak oleh Rabiu yang juga merupakan top skor Rengas Cup bersama Harpas yang baru saja usai bulan Januari yang lalu. Kita lihat saudara penonton kesempatan
kesebelasan Rembik untuk bisa memperkecil margin gol yang mereka tidak atas sang lawan kesebelasan BGR. Mereka dapat babak yang pertama ini dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Benny Bacang. Bersiap Benny Bacang melakukan sebuah eksekusi free kick. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Benny Bacang yang kembali kita semua sepakat sebenarnya penampilan para pemain kesebelasan Rembik tampil cukup baik pada pertandingan kali ini, tetapi faktor kena mental yang membuat mereka harus kebobolan Banyakan gua ngepego dari di babak yang pertama ini sempat mengalami awal babak yang pertama. Saudara, kita lihat 4 gol dicetak oleh Radio yang artinya top gol sementara dipegang oleh 4 orang, Radio, April dan Herman Jumaku. Kita lihat semakin meriah perburuan top skor dengan hadiah 5 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Bapak Entoha. Radio, saudara, kita lihat benar-benar menjadi momok dan mimpi buruk bagi kesebelasan Rembik pada pertandingan babak yang pertama ini. 1 menit additional time di babak yang pertama. Radio tidak terlalu banyak melakukan pergerakan, tidak terlalu banyak pula merebut bola, tetapi killer instingnya di kotak penalti kesebelasan Rembik yang justru membuat dirinya kini sementara berdiri kokoh bersama 2 pencetak gol terbanyak sementara dan bahkan tidak menutup kemungkinan saudara penonton akan menjadi pemuncak top skor karena pertandingan masih menyisakan 1 babak. Kita lihat saudara, kini kesempatan emas bagi kesebelasan Rembik untuk mereduksi ketertinggalan gol yang mereka derita akan terjadi lewat sebuah eksekusi free kick yang akan didapati bagi kesebelasan Rembik. Kita nantikan saudara penonton sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Rembik akan terjadi. Kita nantikan saudara mundur beberapa langkah kepada siapa atau apakah yang akan terjadi dan akankah saudara penonton additional time di penghujung babak yang pertama ini berhasil dimaksimalkan oleh pemain dari kesebelasan Rembik. Mundur beberapa langkah Benny Bacang dan juga Kece yang bersiap melakukan eksekusi free kick. Kita saksikan Benny Bacang. Ya, panggilan kepada Bapak RW Jamhari Ketua Pelaksana mohon untuk naik ke atas. Kita semua akan kembali melanjutkan jalannya turnamen Paku Jaya Cup yang ke-10 dengan mempertandingkan kesebelasan AR dari Ketua Karawang. Dari Karawang, salah satu kontestan yang begitu jauh pada penyelenggaraan turnamen kali ini. Yang kedua akan segera digulirkan patol kesebelasan DGR menggunakan kesebelasan Rembik di babak yang pertama dan melalui gol yang diciptakan oleh Rafiu. Babak yang pertama menyamakan top skor sementara Herman Jumabo dan juga April dengan 4 golnya. Ya, Rafiu hadapi bola untuk melakukan kick off babak yang kedua. Sudah terdengar masih ditemani bos Megi Prabowo mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Langsung saja kita menuju ke tengah lapangan pertandingan ini. Tampil menekan di menit awal kesebelasan Rembik tidak tertinggal kali ini umpan ke belakang dan kali ini kalau satu tendangan namun arahnya masih terlalu tinggi dan bola dibiarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan BGR. Robi Kasilas inkan umpan lebar kepada Mau Cibek, kita saksikan masih
kesebelasan Remy. Saksikan muncul Arif Bison, kita saksikan dan kini kuasa bola Arif Bison lebar kepada Idris Apandi. Idris Apandi dekat umpan ke depan dan kali ini kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan DGR. Idris Apandi kepada Dula ke belakang kepada Fauji Black. Kita saksikan cukup nyaman para pemain dari kesebelasan DGR dan bola tercuri dan kini satu tendangan jarak jauh yang dilakukan Dedi. Arahnya pasti terlalu lebar, gagal supaya peluang yang dimiliki oleh kesebelasan Remy melalui Dedi tendangannya hanya melebar dan bola dibiarkan saja keluar peningkatan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah melakukan Robi Kasiras lebar kepada Fauji Black. Fauji Black dekat umpan lebar ke sektor sebelah kiri dan saksikan Idris Apandi kuasai bola kerjasama kepada rekannya dan kembali Idris Apandi pindahkan bola kepada Abdullah Arsafir. Kurang cepat sebuah umpan melalui sundulan kepala Abdullah Arsafir tercuri kembali oleh pemain dari kesebelasan DGR. Anda masuk Anda kuasai bola, kirimkan umpan kembali berhasil dipotong oleh pemain dari kesebelasan Remy Sam dan ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari kesebelasan DGR dan kita saksikan ini menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Remy. KJ yang akan hadapi sebuah tendangan bebas langsung mengarah ke area pertahanan dari kesebelasan DGR dan ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Dedi terhadap salah satu pemain dari kesebelasan DGR. Tendangan bebas sudah dilakukan Fauji Black mengarah ke sektor sebelah kiri. Idris Apandi kuasai bola pendek kepada Dula kepada Idris Apandi ke belakang kepada Bison. Kita saksikan Bison kirimkan umpan ke depan tempatkan kepada Eric Lipaldi tercuri oleh pemain dari kesebelasan Remy dan Remy menekan Kenny Beni Baca. Satu umpan ataukah sebuah eksekusi tendangan yang dilakukan tendangan langsung yang dilakukan Beni Baca, namun arahnya terlalu melebar. Bola biarkan saja keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah tendangan gawang sudah melakukan Robi Kasiras. Saksikan mengejar tampaknya Rapiu namun pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Remy. Abu yang akan melakukan sebuah lemparan ke dalam pendek mengarah kepada rekannya Iyana dan ini kembali kita saksikan masih terjadi perebutan bola. Dula Arsafin kurang cuma sebuah umpan. KJ berhasil mengantisipasi bola. Kali ini jukirkan umpan ke depan terjatuh. Kita saksikan tampaknya salah satu pemain dari kesebelasan DGR namun tidak merupakan sebuah pelanggaran. Ini bola dalam penguasaan KJ kirimkan umpan kepada Dedi berhadapan dengan Arif Bison. Dedi datang sempat kita saksikan Idris Apandi tercuri kembali. Kali ini Arif Bison kuasai bola kerjasama kembali cukup nyaman para pemain dari kesebelasan DGR. Kita saksikan dan sebuah pelanggaran dilakukan Putra terhadap salah satu pemain DGR. Tendangan bebas sudah dilakukan mengarah ke depan. Kita saksikan dan kali ini menekan luar Sabir, namun tendangannya masih berhasil diantisipasi untuk menjaga gawang Remy. Ipong bukanlah gawang sementara bagi kesebelasan Remy. Ipong dekat sudah umpan ke depan. Kita saksikan Beni Baca namun sebuah kontrol bola yang kurang cermat dilakukan Beni Baca sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Dula Arsafin ke belakang kepada Fauji Black. Masih Fauji Black kuasai bola, kirimkan umpan jauh ke depan. Kita saksikan Edwin Lipaldi yang dituju Dula kirimkan umpan ke depan. Edwin Lipaldi berusaha mengejar bola. Masih Edwin Lipaldi ke belakang kepada rekan. Sebuah umpan crossing dan sebuah heading masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ipong. Adalah gawang sementara bagi kesebelasan Remy. Kita saksikan kini kembali bola dalam penguasaan para pemain Remy yang tampaknya masih belum bisa dan masih menunggu
bukan kesulitan dan kembali kesalahan umpan terjadi. Keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan BGN sudah lakukan. Mauji dan kini kuasai bola, pindahkan ke sebelah kiri. Idris Apandi yang dituju, tidak saksikan masih Idris Apandi. Dula Arsafin kirimkan umpan kepada Arda. Ada kirimkan umpan, tidak saksikan Edwin Lipandi kirimkan kepada Idris Apandi. Idris Apandi kuasai bola, tidak saksikan dan satu umpan. Cepat sebuah umpan crossing yang dilakukan Toto, kita saksikan. Dan kembali menekan kesebelasan BGR Arda. Umpan maksudnya kepada Toto, ini bola menghampiri Cul. Maksud kami Rapio betul. Kembali kesalahan umpan, namun beruntung muncul, tidak saksikan Yana kembali gagal sebuah kontrol bola yang dilakukan Dedi, tidak saksikan. Dan kini bola mengarah kepada penjaga gawang Robi Kasila, tidak menantikan Robi. Maksud kami Ipom kirimkan umpan ke depan, satu perebutan bola terjadi. Dan kini KJ kuasai bola, masih KJ kerjasama kepada rekannya kali ini kirimkan umpan kepada kali ini Yana kita saksikan masih KJ Rebi dari KJ, umpan kepada Rebi, maksudnya sudah dipotong tanpa oleh Arif Bisan. Dan kini bola mengarah kepada pelukan penjaga gawang Ipong, tidak menantikan masih bola dalam penguasaan penjaga gawang Remik Ipong kirimkan umpan ke depan, berhasil disundul oleh Arda. Dan kali ini Arda kuasai bola, masih Arda kerjasama yang kurang baik dilakukan Arda, satu perebutan kembali terjadi. Dan kita saksikan ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Remik terhadap salah satu pemain dari kesebelasan. Siapakah yang akan menjadi eksekutor free kick? Ada hadapi sebuah tendangan bebas bagi baru ada babak kedua. Kita saksikan Erpin, satu tendangannya masih mengarah tinggi di atas bistran gawang penjaga gawang Ipong, dan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Remi. Tidak menantikan KJ yang akan melakukan sebuah tendangan gawang bagi kesebelasan Remi. Sudah lakukan mengarah jauh ke depan, terjadi perebutan bola. Kita saksikan menangi perebutan bola Dodi. Dan kini kembali sebuah umpan yang kurang cepat dilakukan Hendrik Dipandi. Pelanggaran kita saksikan dilakukan Hendrik Dipandi, dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Tendangan bebas bagi kesebelasan Remi sudah lakukan. Abu mengarah jauh karya kotak penalti dari kesebelasan Remi sudah lakukan. Dan kita menantikan kini menentukan Remi, satu umpan berbahaya. Masuk pergantian pemain DGR, keluar Idris Apandi 18, masuk Wage nomor punggung 16. Anda tidak saksikan kuasai bola, lebar kepada Arif Bison. Masih Arif Bison kuasai bola, kirimkan umpan jauh ke depan. Kakak Dias, makasih Kakak Dias. Bola dibuang keluar arena pertandingan. Kakak Dias, Kakak Vivi Dias, makasih banyak. Melakukan ini bola dalam penguasaan Doni kirimkan masuk Doni kuasai bola, umpan ke depan berhasil diantisipasikan. Kini sebuah perebutan bola terjadi di area pertahanan kesebelasan Remi. Kini menekan kesebelasan ATGM dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Remi. Tidak menantikan kini Arif Bison kuasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan. Kita saksikan Doni yang dituju, masuk Doni, umpan crossing.
hasil bola dibuang keluar arena pertandingan dan kini menghasilkan sebuah tendangan Tanggal 15 gas kita di Malang Tengah ya. Ripaldi yang akan melakukan sebuah tendangan bagi kesebelasan DGR. Mundur beberapa langkah ke belakang, Hendrik Ripaldi sudah lakukan Arbison, namun Hendrik masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ipo. Amanah gawang sementara bagi kesebelasan Rebi dan nantikan Pauji play umpan kepada Arif Bison. Masih Arif Bison kuasai bola, terpotong oleh Kece dan kita saksikan kali ini kembali bola dalam penguasaan pemain dari kesebelasan BGE. Kita nantikan Anda kepada Arif Bison, masih Arif Bison pindahkan bola ke sebelah kanan, kita saksikan Hendrik Ripaldi tidak berhasil menghentikan bola. Hendrik Ripaldi umpan yang terlalu keras dikirimkan oleh Arif Bison dan bola mengarah keluar lapangan pertandingan yang menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Rebi sudah melakukan. Dan kali ini kita saksikan sebuah perebutan bola terjadi, namun pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rebi sudah lakukan. Kini Yana kuasai bola, ingkar umpan terpan maksudkan kepada Dadang, dan kali ini bola dalam penguasaan Doni. Kita saksikan DGR melalui Doni kirimkan umpan kepada Andi, masuk Andi lebar kita saksikan kepada rekannya, dan kini satu umpan kembali kita saksikan menekan DGR. Cukup baik gerakan umpan pendek yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan DGR. Sebuah umpan yang masih berhasil diblok, dan kini kembali Andi kuasai bola ke tengah kepada Arda. Masih ada satu umpan terobosan yang masih bisa diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Rebi. Ini Rebi menekan satu umpan yang masih bisa dibaca oleh kapten kesebelasan DGR Pauji dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rebi sudah lakukan. Dan kini Rebi bangun serangan melalui Denny, masih Denny. Pelanggaran dilakukan Doni terhadap Denny kita saksikan, dan ini hanya menghasilkan sebuah tendangan bebas saja bagi kesebelasan Rebi. Hadapi bola sang kita saksikan Di lapangan Paku Jaya, Tangerang Selatan, Serpong Utara. Ke belakang sang 5-6 orang pemain dari kesebelasan Rebi berada di area penalti kesebelasan DGR sudah melakukan sebuah sundulan yang masih terlalu lemah dilakukan oleh pemain Rebi. Berhasil bola dikuasai oleh 4-0 buat DGR. Kurang sempurna sebuah umpan panjang yang dilakukan Rebi Kansiras. Bola mengarah kepada penjaga gawang Rebi Kipong dan kembali menekan. Ketinggian bola umpan maksudnya karena memang terlalu tinggi sebuah umpan yang dikirimkan oleh Toto. Tendangan gawang bagi kesebelasan Banyak di sini mah banyak. lakukan mengarah kepada Dadang. Banyak di sini pemain liganya. Kali ini Iana kuasai bola, masih Iana kerjasama kepada Denny. Kembali Iana kuasai bola, masih Iana kerjasama kembali dicuri oleh pemain dari kesebelasan DGR. Ada berikan umpan ke depan, kita saksikan kepada RP lebar ke sektor sebelah kiri, kita saksikan, dan kali ini Toto kuasai bola, Toto kepada rekannya, dan kali ini sebuah umpan crossing bola yang menghampiri pemain Dennis lainnya. Satu umpan dan kini Andi kita saksikan ini masih tinggi di atas bintang gawang penjaga gawang itu lakukan Kenny berhasil bola disukup, dan kali ini Pulau kuasai bola, masih Pulau kuasai bola kerjasama kepada Sam kepada Pulau. Kalau YouTube ke Baron aja, Baron Irama.
Putra maksud kami lalu lampau kuasa bola yang dilakukan Putra sehingga bola berhasil direbut, namun beruntung bola masih dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Remi, dan kini sang kuasa bola datang kepada rekannya. Satu umpan dan sasaran berhasil diantisipasi oleh Ari Bison, dan kini sasaran kembali terus mendekat kesebelasan BGR kali ini. Lalu Hendrik Rifani kepada Rakiu, masih Rakiu kepada Andi, berbahaya. Andi berhasil menciptakan gol kelima bagi kesebelasan DGR dan wasit. Pergantian pemain keluar Hendrik Rifani, masuk Michael Cino 12. Lagi-lagi dari Randy, bawasih dari Randy keluar 4 masuk final 10. Ya, kesebelasan DGR di babak yang kedua. Dan ayo lanjut sekalian, saudara sekalian. Hah? Agak bisa mundur berarti dia Pak. Renik mendekat melalui sang kurang Jerman. Umpan yang dilakukan darah kepada Arbison. Masih Arbison kuasai bola, masih Arbison lebar kepada Oji Black. Oji Black kembalikan, hampir kita saksikan dan satu kembali Remi dapat serangan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan dan kembali berhasil bola dipotong. Satu umpan yang kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Remi. Kita saksikan Putra terjadi hubungan Putra. Aku yang terjadi dengan gawang saja. Wasit pergantian pemain dari Remi keluar kandang 20 masuk 29. Ya, kepergantian masuk dilakukan oleh manajemen dari kesebelasan Remi. Oji Black kuasai bola, perebutan terjadi dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Remi, dan kembali kesalahan umpan terjadi. Arbison pada Robika Silas, Oji Black pada Arbison kuasai bola, cukup baik Arbison. Oji Black kembali kuasai bola, masih Oji Black kerjasama kepada rekannya dan tidak pastikan ini akan kesebelasan DGR. Andi, masih Andi kuasai bola. Andi berikan umpan kepada bos Michael Cino, kerjasama tidak saksikan kepada Doni. Umpan crossing yang dituju berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan datang kali ini Michael Cino. Dan Arda tidak saksikan Arda pertahanan gawang yang dilakukan Arda masih terselamatkan tiap gawang dari kesebelasan Remi. Tidak saksikan dan terus lakukan sebuah tekanan kesebelasan DGR, dan saksikan masih kembali kuasai bola Doni kepada bos Michael Cino. Namun tendangannya masih terlalu lebar, dan kali ini hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi kesebelasan Remi. 5-0 kesebelasan DGR unggul atas kesebelasan Remi di babak yang kedua. Untuk menunjukkan saja kesebelasan Remi untuk bisa menyamakan skor di babak yang kembali sebuah tendangan jarak yang dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan DGR. Namun Mas Remi Kipo, tendangan bagi kesebelasan DGR sudah melakukan kali ini bos Michael Cino yang dituju
berhasil pula disusun keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan DGR. Tidak menantikan Doni kepada Arda kepada Doni kepada Arda kembali di pos Michael Ciliuti. Dua kali dihancam, dua kali kesempatan yang dimiliki oleh pos Michael Ciliuti, namun masih belum sempurna sebuah eksekusi yang dilakukan sang Bigos. Tendangan gawang bagi kesebelasan DGR maksud kami kesebelasan Remit, dan ini Bacon dia kuasai bola ke belakang kepada rekannya dan kembali lagi Bacon bukan kepada Doni, masih Doni kuasai bola pendek kepada pos Bacon berhasil bola dibuang keluar arena pertandingan dan kini menghasilkan sebuah tendangan sudut bagi kesebelasan DGR. Tidak menantikan kali ini siapa Anda yang akan melakukan sebuah tendangan sudut bagi kesebelasan DGR. Tidak menantikan Anda, masih Anda sudah lakukan, berhasil di heading dan kini kembali menekan kini satu peluang Toto umpan Rossi berbahaya, namun tidak saksikan masih bisa berhasil diantisipasi. Datang kembali kali ini Andi membuka ruang atik. Hancur. Cukup keras Tendangan indah amat itu. bola berhasil jaga gawang dari kesempatan David Ipom dan kini menghasilkan sebuah tendangan sudut tidak lakukan. Lalu kini Ini bola ketebus lagi nih kira-kira. Gua mau pulang takutnya ketebus. lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Rebi. Datang lagi besok ke Stadion Bini Pamujaya untuk menyaksikan pertandingan antara ARMJ dari Karawang berhadapan dengan kesebelasan Renas Buda. Dan lemparan ke dalam bagi kesebelasan DGR yang terus menekan. Kita saksikan di sisa waktu babak yang kedua dan tampaknya sudah lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dari kesebelasan sudah melakukan dan ini sebuah tekanan Rebic mencuri oleh pemain dari kesebelasan DGR. Bagalas upaya tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Rebic dan kini kembali bola dalam penguasaan Andi lebar kita saksikan kepada Doni, masih bos Michael kerjasama kepada Doni kembali terlepas dari kontrol bola yang dilakukan Doni. Datang kali ini muncul Toto Andi kita saksikan cukup baik gerakan satu muda. Posisi Rakio sudah berdiri pada posisi offset. Kita saksikan masuk kita saksikan gol tampaknya disahkan, kita saksikan diciptakan oleh Rakio. 6-0. Oliver gol Rakio. Dan skor sementara melewati Herman Jumako dan April dengan 5 golnya. Rapio ini mencatatkan dirinya sebagai top skor sementara di turnamen Pamujaya Cup yang ke-10 tahun 2025. Ia tidak saksikan 5 menit lagi. semakin jauh saja tertinggal kesebelasan Rapid. Di akhir babak yang kedua, 5 gol sudah diciptakan oleh Rapio, salah satu predator yang dimiliki oleh kesebelasan DGR. Kita saksikan di pertandingan pada sore hari ini dan kembali DGR mengancam dari bos Michael Cilo, masih bos Michael Cilo sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh sang Biko berhasil tersebut dan menciptakan gol ke-7 bagi kesebelasan DGR. Andik kita saksikan
saksikan dengan 2 golnya Andi, dan 2 golnya kita saksikan di pertandingan sore hari ini. 5 gol diciptakan oleh Rafiun dan 2 gol diciptakan oleh Andi. Sebuah umpan crossing yang cukup baik dilakukan sang Big Boss. Kita saksikan sambut dengan bubarnya para penonton dan terus menekan kesebelasan PGR di babak yang kedua. Harga cukup baik Toto, Andi kepada Doni, melebar kepada sang Big Boss, masih umpan crossing namun berhasil diblok bola dan kini menghasilkan Gua ajak menang dulu lu, tai. bagi kesebelasan PGR. Doni sudah melakukan tendangan Toto kirimkan umpan namun bola mengarah dekat kepada pelukan penjaga gawang Ipa. Kita nantikan Tembus lah. Orang 3 bola. umpan ke depan, lalu kembali bola berhasil dikuasai oleh pemain PGR. Kita saksikan dari Kevin. Ayo tadi siapa mau nanti 3 kuasai bola kerjasama kepada Arda kepada Andi. Kita saksikan bisa terjadi. Kita saksikan bos Michael Cipoda. Banyak gol gini nih. Kalau di YouTube-nya ngedit buat YouTube-nya. Ini kan YouTube nanti. Berhasil menciptakan gol di pertandingan pada sore hari ini. Apa yang dikatakan oleh rekan saya Ini live. Kesebelasan lebih harus tertinggal 0-8. Sisa waktu babak yang kedua dan masih terus berupaya kesebelasan PGR untuk terus menciptakan gol sebanyak-banyaknya karena ini tidak kemudian disebabkan oleh Bapak Etoa untuk sang top skor di turnamen tahun ibarat film dono harus kena untuk kena bola yang kita saksikan. Ervin berhasil menciptakan gol ke-9 bagi kesebelasan PGR. Dan memang apa yang saya dikatakan oleh rekan saya Fahim, pemain dari kesebelasan PGR memang kena mental. Dan kita saksikan 9 gol bersarang dan selesailah sudah pertandingan di babak yang kedua dimenangkan oleh kesebelasan PGR dengan skor telak 9-0 atas kesebelasan Ready. Selamat kepada kesebelasan PGR yang sudah memenangkan pertandingan sore hari lolos ke partai 32